Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai proses-proses yang ada di dalam gudang, apa prosesnya, dan kemudian apa yang dikerjakan di sana. Kemudian minggu ini kita akan membahas mengenai manajemen to warehouse system. Jadi kita membahas mengenai bagaimana pengelolaan sistem pergudangan. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut, yang pertama kita harus memahami dulu apa yang disebut sebagai manajemen pergudangan. Nah, manajemen pergudangan adalah suatu sistem pengelolaan gudang yang mengatur proses penanganan barang semenjak dari penerimaan sampai dengan pengirimannya. Itu yang kita pelajari dalam mata kuliah ini. Kemudian sebagai aktivitas serta tindakan perbaikan aktivitas di dalam kegiatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, penghapusan stok, dan pencatatan di sini. Sebenarnya ada sedikit miss di sini. Ini harusnya saya enter, belum saya enter. Nah, adalah suatu aktivitas mohon maaf tadi ada gangguan koneksi. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Kemudian dalam lokasinya bisa berada di biasanya berada dekat dengan gudang. Koneksinya agak buruk ya. Oke, saya coba ganti web. Oh gitu. Saya lanjutkan, saya coba ganti koneksinya ya. Oke. Nah, jadi di dalam siklusnya setelah produk itu selesai diproduksi, kemudian biasanya perusahaan itu memiliki gudang. Kalau distribusi itu dijalankan sendiri oleh perusahaan, biasanya gudang itu yang mengelola adalah perusahaannya. Tapi kalau yang menjalankan anak perusahaan, biasanya nanti yang bertugas melihat Toyota itu nanti ada Nasmuko sebagai distributornya, kemudian atau mungkin kalau Anda kenal juga Coca-Cola, Fanta, Sprite itu juga mereka punya distributor di situ. Nah,
dalam proses bisnisnya itu bisa saja dari perusahaan itu langsung memasukkan hasil produknya ke gudang distributor atau mungkin ke gudang anak perusahaan. Tapi ada juga anak perusahaan atau distributornya yang mengambil di situ. Nah, kemudian di sini ini ada raw material logistik activities. Ini mulai dari supplier sampai factory, kemudian dari yang finish good logistic activities itu mulai dari factory warehouse sampai ke end user. Nah, tadi proses bisnisnya bermacam-macam, sehingga kita tidak bisa menyamakan antara satu gudang dengan gudang yang lainnya. Di situ antara gudang yang dimiliki satu perusahaan dengan gudang yang dimiliki perusahaan lainnya. Kemudian ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam pengelolaan gudang logistik atau barang, yaitu adalah menjaga kelancaran penerimaan dan pengeluaran logistik. Jadi dalam manajemen pergudangan kita harus bisa mengatur adanya penerimaan di situ. Penerimaan itu nanti wujudnya dalam bentuk truk yang merapat, dermaga yang terpakai, ataupun yang lainnya di situ. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengeluaran logistik atau barang di situ. Jadi yang keluar itu seperti apa, nanti penjadwalannya seperti apa. Kalau di dalam produksi itu biasanya ada penjadwalan produksi, tapi kalau di dalam gudang itu bisa saja ada penjadwalan penerimaan atau penjadwalan pengangkutan dan sebagainya. Proses pengangkutan itu kan dimulai dari aktivitas untuk memasukkan atau menginputkan barang yang ada ke dalam kendaraan di situ. Kendaraan pengangkut kan ada macam-macam ya di situ. Termasuk kalau contohnya kalau suatu perusahaan itu contohnya gini, kalau ini ada gudang ya, contohnya gudang katakanlah ditempatkan di dekat stasiun. Nah, ini saya coba pakai warna yang lebih jelas. Contohnya ada suatu gudang ini ditempatkan dekat stasiun. Kemudian di sini ada peronnya di situ. Kemudian di sini ada jalur kereta apinya di situ. Nah, kalau seperti ini, kemudian biasanya kan kita harus menjadwalkan. Kalau ini digunakan untuk pengiriman dan digunakan untuk bongkar muat, dalam arti di sini nanti ada kereta yang berhenti di sini kemudian menurunkan muatannya, atau sebaliknya berhenti di sini untuk menaikkan muatannya. Tentu di sini ada aktivitas bongkar muat. Nah, kalau di sini hanya ada satu jalur seperti ini, kan tidak mungkin kita bisa mengangkut dalam waktu yang sama di situ. Dalam waktu yang sama itu mungkin kalau keretanya ada dua loko yang membawa, itu kan kita tidak bisa mengangkut secara bersamaan. Atau mungkin kalau kemudian kalau ada contoh yang lainnya, kalau gudangnya itu menggunakan alat transportasinya itu adalah dengan peti kemas, dan kemudian gudangnya didekatkan dengan dermaga di sini. Nah, di dermaga ini juga ada keterbatasan berapa luas dermaga yang bisa digunakan untuk bongkar muat di situ. Kalau yang dibongkar muat itu hanya satu hanya dari gudang ini saja, tentu kompleksitasnya tidak akan begitu kompleks. Tapi kalau yang ada di sini ini nanti tujuannya bermacam-macam, contohnya di sini ada kapal lagi, di sini ada kapal lagi. Nah, ini tentu kita harus menjadwalkan di situ, menjadwalkan aktivitas yang ada. Contohnya tadi aktivitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Kemudian menjaga ketertiban administratif
pergudangan. Jadi pengelola gudang itu harus menjaga pencatatannya. Jangan sampai kalau ada barang masuk di gudang jumlahnya 100, kemudian besoknya dilakukan stok opnam, itu kok tinggal 99, yang satu hilang kemana di situ. Nah, dari 100 kok jadi 99, ini kan tentu akan menjadi bahan untuk evaluasi ya di situ. Kalau Anda sebagai pengelola gudangnya yang hilang mungkin hanya 1 telur, itu mungkin tidak akan menjadi kasus. Tapi kalau yang masuk itu katakanlah 100 Lamborghini, kemudian kok hanya tinggal 99, itu bisa jadi kasus yang panjang di situ. Jadi sebagai pengelola gudang harus bisa menjaga ketertiban di situ. Ketertibannya terkait dengan administratif, pencatatan dan sebagainya. Kemudian sebagai dalam pengelolaan gudang kita harus juga melakukan penyimpanan logistik atau barang secara tepat sehingga mudah dicek dan diambil. Kalau diletakkan di rak ketiga, kemudian nomor 3.1 ya nanti 3.1. Jangan nanti digeser ke 3.2 atau ke 3.4 di situ. Kemudian jumlahnya juga harus tepat. Kalau 100 ya 100 di situ. Kemudian melakukan pengaturan logistik simpanannya. Katakanlah yang disimpan adalah daging, ya tentu harus disimpan dalam suhu ruang tertentu. Kalau yang disimpan itu mungkin harus tidak boleh lembab, ya nanti ditempatkan di tempat yang tidak lembab di situ. Atau mungkin ada juga penyimpanan yang harus disimpan di tempat yang panas di situ. Jadi di situ kita harus bisa mengatur lokasi barangnya itu secara tepat. Dan kemudian di sini juga terkait dengan keamanan dan keselamatan. Kalau Anda lihat itu gudang kan ada yang raknya sampai 10 tingkat, itu kan kalau kita salah menempatkan yang benda yang berat ditempatkan di atas, itu kan justru juga berisiko membahayakan yang di bawah. Kemudian melakukan perawatan barang dengan baik. Ini perawatan barang dengan baik, ini kan jenisnya macam-macam ya. Contohnya harus dibuka, kemasannya harus dibuka, atau mungkin harus diberikan apa di situ, itu juga harus dilakukan. Kemudian ada pengelolaan gudang yang tidak tepat, ini memperlakukan atau memfungsikan gudang sebagai bak sampah. Jadi apa-apa yang tidak terpakai itu dimasukkan ke dalam gudang. Nah ini yang contoh pengelolaan yang salah. Jadi yang dimasukkan ke gudang itu bukan yang sudah tidak terpakai lagi. Kalaupun itu tidak terpakai, itu juga harus dijadwalkan kapan untuk dikeluarkan. Kemudian sering kegiatan penggudangan yang ditangani ala kadarnya tanpa perencanaan yang baik berkaitan dengan tata cara, prosedur, ataupun pengelolaan administratifnya. Ini yang sering terjadi, di mana ya tadi yang masuk jumlahnya 99, jumlahnya 100, kok tinggal 90, tinggal 99 itu di mana dan sebagainya. Nah, kalau jenis produknya atau jenis yang disimpan itu tidak banyak, tentu administratifnya lebih mudah. Tapi kalau yang disimpan itu katakanlah di gudang yang di sana ada ratusan atau ribuan jenis komponen, ya tentu kalau tidak dicatat dengan baik itu akan memusingkan yang mau menggunakan di situ. Katakanlah butuh komponen baut ukuran 12, panjangnya 3 cm atau 30 mili. Lokasinya di mana? Lokasinya tentu kalau tidak ada pencatatan yang baik, kita kan bingung nanti. Harus dicari satu-satu dan seterusnya. Semakin lama mencarinya, semakin banyak waktu yang terbuang.
Nah, kemudian yang tidak tepat lagi, tidak dapat diketahuinya jumlah persediaan logistik atau barang secara tepat karena tidak tertibnya pencatatan. Nah, ini kalau tidak tertib pencatatannya, katakanlah kita sudah punya beras di gudang, katakanlah sudah 5 ton. Kemudian pesan lagi 5 ton lagi. Nanti lama-kelamaan kalau tidak dicatat dengan baik, besoknya lagi pesan lagi, padahal yang sebelumnya itu mungkin masih sisa 8 ton. Lama-kelamaan kan jadi menumpuk ya, karena tidak adanya pencatatan dan pencatatan yang tertib. Kemudian terkait dengan pendistribusian barang pada bagian gudang, itu maksudnya diletakkan di mana, di apa namanya, biasanya di seksi mana atau di bagian mana, di situ juga harus tepat. Kemudian yang tidak tepat yang lainnya adalah banyaknya logistik atau barang kadaluarsa karena kesalahan dalam pengeluaran logistiknya. Kadaluarsa itu ada 2 jenis. Kadaluarsa karena sudah tidak layak dipakai, dimakan dan sebagainya, atau kadaluarsa mungkin karena sudah tidak mengikuti tren, karena sudah tidak sesuai dengan sesuai dengan tren yang berjalan. Katakanlah di gudang masih ada stok disket, katakanlah disket itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu itu mulai ditinggalkan, bukan 20 ya, sekitar 15 tahun yang lalu itu sudah mulai ditinggalkan. Ketika itu masih disimpan di gudang, itu mungkin secara fisik masih baik, tetapi sudah tidak ada orang yang menggunakannya lagi. Atau kalau yang disimpan itu peralatan elektronik atau handphone, handphonenya yang disimpan di gudang masih ada stok, katakanlah handphone 3G seperti itu. Padahal saat ini sudah beralih ke 5G ya, sudah mau ke 5G. Jadi sudah banyak yang beralih ke 5G. Nah, ini juga menjadi suatu pertimbangan yang harus diatasi di situ. Kemudian banyaknya logistik yang hilang karena tidak dilakukan pengawasan, banyaknya kerusakan logistik di tempat penyimpanan atau gudang karena adanya kesalahan penempatan dan kesalahan perawatan. Kemudian ada banyaknya logistik yang hilang karena tidak dilakukan pengawasan secara ketat. Di beberapa tempat itu untuk keluar masuk gudang itu sudah harus ada prosedur yang ketat. Sehingga tidak dimungkinkan adanya orang yang karyawan yang membawa sesuatu yang ada di dalam gudang. Contohnya kalau Anda ke pencetakan uang di situ, kalau Anda berkunjung ke pencetakan uang, itu keluar masuk diperiksa sampai dibuka pakaiannya seperti itu. Jangan sampai nanti isi di dalam celana dalamnya itu mungkin isinya uang satu gepok kan, jadi sehingga itu kan menyebabkan kerugian di situ. Yang tadinya produksi cetak uangnya sekian M, kemudian kok ada satu gepok yang hilang isinya 50 juta dimasukkan ke celana gitu kan, sehingga mereka membuat peraturan yang ketat di situ. Nah, kemudian banyaknya logistik yang hilang, kemudian tadi ada lambatnya pelayanan pada penerimaan dan pendistribusian akibat petugas yang tidak profesional. Nah, ini yang harus yang harus dipertimbangkan juga. Jadi petugas yang tidak profesional itu bisa saja karena petugas tadi sebenarnya tidak berkompeten di dalam hal tertentu di situ, tetapi dipaksakan untuk ditempatkan di area tersebut. Dan kemudian juga ada karena tidak adanya etos kerja yang baik, tidak adanya kedisiplinan yang baik dan sebagainya. Kemudian ini pengelolaan gudang, ini yang paling dasar, ini saya ambilkan yang paling dasar, itu ada kepala gudang.
ada subbagian tata usaha gudang dan kemudian subbagian operasional dan pengawasan gudang. Nah, nanti kepala gudang ini bertugas untuk bertanggung jawab terhadap segala yang terjadi di gudang tersebut. Tata usaha gudang ini lebih kepada pencatatan dan administratif, kemudian operasional dan pengawasan gudang kepada pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam gudang tadi. Nah, kalau besok Anda bekerja mau kemana ya, mungkin Anda bisa memulai dari yang bagian ini, katakanlah bagian tata usaha gudang atau bagian operasional dan pengawasan gudang. Nah, mungkin di sini juga kemarin ada yang sudah pengalaman juga kerja di gudang di situ. Mungkin kalau di tempatnya mungkin akan berbeda lagi seperti itu. Kemudian ada kinerja gudang. Jadi kinerja gudang terkait dengan aspek ekonomi dan operasional secara keseluruhan, di mana sebagian besar perusahaan untuk mencapai kinerja yang dikategorikan baik di sini. Nah, yang baik itu bagaimana? Yaitu salah satunya aktivitas yang menghasilkan kualitas tinggi dan meminimalisasi waktu yang terbuang. Jadi dengan kata lain, aktivitas yang dilakukan ini secara efektif. Kalau kemudian contohnya kalau mau memproses, katakanlah ada pesanan yang harus dikirimkan jumlahnya 1 kontainer, maka 1 kontainer itu cepat untuk diselesaikan. Kemudian proses operasi yang cepat memastikan siklus kerja yang cepat untuk penanganan pesanan. Jadi ini adanya proses operasi yang cepat. Salah satu tolak ukurnya. Kemudian keandalan dapat diukur dengan pelayanan yang memberikan kepastian. Kalau Anda hari ini mau pesan, katakanlah pesan satu item tertentu di dalam barang, di dalam gudang, maka pihak gudang itu harus bisa memberikan jawaban, ada atau tidak produk tersebut. Jadi contohnya kalau saya pernah masuk di gudang, itu gudang buku lah, katakanlah di gudang penerbit itu kan ada ribuan judul buku. Nah, ketika ada pesanan itu kan harusnya seberapa cepat respon itu dilakukan, respon itu didapatkan. Katakanlah ada pesanan buku X, katakanlah buku X ini judulnya adalah buku X, kemudian nanti penulisnya siapa dan serinya berapa, edisinya berapa dan seterusnya, itu kan ada informasinya. Nah, kalau gudang yang baik, maka pihak gudang itu bisa secepat mungkin menyampaikan informasi, oh bukunya ada, bukunya tidak ada di situ. Tapi kalau kinerjanya tidak baik, mungkin hari ini bertanya, besok baru dibalas. Atau mungkin besok lusanya baru dibalas karena harus mencari dulu, menunggu antrian yang harus dicari, dan sebagainya. Kemudian ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas untuk bisa beradaptasi dengan perubahan keadaan. Fleksibilitas ini
mohon maaf tadi ada gangguan lagi, sinyalnya di kampus sedang trouble ya di sini. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, tadi ada fleksibilitas, ini kemudian ada penurunan biaya operasional. Ini juga menjadi satu hal yang terkait dengan biaya, ini juga menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan. Saya pakai sinyal input. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Kemudian ini adalah hal utama yang harus dipahami, bahwa biaya ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Jadi kalau kita bisa menjual dengan harga yang kompetitif, dengan harga yang rendah, maka menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi perusahaan. Nah, kalau biaya untuk logistiknya itu tinggi, tentu perusahaan juga tidak bisa menjual dengan biaya yang rendah, dengan harga yang rendah. Nah, kemudian terkait dengan biaya dalam pergudangan itu ada beberapa biaya. Yang pertama adalah tenaga kerja, kemudian efisiensi ruangan dan keandalan penggunaan. Nah, kalau ini biasanya nanti diperhitungkan. Jadi terkait dengan ruangannya itu berapa yang digunakan, kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa, kemudian peralatannya seperti apa. Ini juga nanti akan menjadi suatu hal yang yang saling kait-mengkait. Kemudian hal utama yang harus dipahami manajemen gudang adalah harus mampu memantau, menganalisis, melakukan perbaikan, dan menetapkan kriteria penting yang diperlukan oleh konsumen dan pemantauan kinerja terhadap biaya. Ini yang harus dilakukan Anda mungkin nanti sebagai pengelola gudang. Nah, gudang-gudang yang ada ini bermacam-macam. Ya, ini saya ambilkan yang paling basic lah di sini. Materi ini materi yang paling basic, yang paling yang paling ini ya, yang paling sesuai dengan yang menurut saya paling sesuai dengan gudang-gudang yang ada di Indonesia. Kemudian kegiatan pergudangan ini tidak bisa dipisahkan dari administrasi. Nah, kalau dalam gudang yang gudang yang sederhana di situ paling tidak ada pembukuan. Dalam arti pembukuan ini bisa dengan catatan. Tetapi bagi gudang yang lain itu mungkin harus dilakukan dengan sistem informasi dan sebagainya. Nah, adanya pembukuan ini bisa menjadi suatu instrumen untuk pengawasan dan pengendalian. Kemudian kalau kita menggunakan sistem yang real time dengan sistem informasi yang real time, kita bisa mengecek kapanpun dan dimanapun di situ keberadaan stok yang ada di gudang. Jadi kita bisa mengecek kapanpun dan dimanapun stok yang ada di gudang kita. Katakanlah kalau Anda menjadi seorang pengusaha, kemudian mempunyai gudang katakanlah di Singapura, kemudian Anda saat ini di Jogja, kemudian kalau mau ngecek di sana ada item apa saja, kemudian ada berapa jumlah barangnya, maka Anda tinggal cek saja kan, tidak Tapi kalau sistem informasinya tidak tepat, ini juga menjadi kendala. Katakanlah ada barang masuk jumlahnya 10, ditulis 12. Kemudian ketika digunakan kok di sistem informasi itu kok masih ada di situ. Nah, ini juga menjadi suatu pertimbangan lagi nanti. Kalau kok tidak tepat seperti itu, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, ada beberapa terobosan teknologi yang katakanlah kayak RFID dan sebagainya di situ. Tetapi kalau sistem
terkait dengan prosedurnya itu masih belum tepat, ya tentu akan menimbulkan ketidaksesuaian. Jadi ketidaksesuaiannya bisa bervariasi penyebabnya. Kemudian bagi petugas gudang, ini administrasi pergudangan ini juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban. Nah, katakanlah di gudang kok ada barang yang hilang, maka Anda bisa memilih, bisa mempertanggungjawabkannya. Kenapa kok barangnya hanya ada sekian, kemudian kenapa kok bisa tidak sesuai dan sebagainya. Ketika ada administrasi yang baik, ini juga menjadi satu bukti. Kalau di gudang yang seperti yang saya sampaikan di awal, kalau yang disimpan itu hanya satu telur, hanya telur saja, kemudian telurnya hilang satu, tentu tidak menjadi tidak menjadi masalah yang besar. Tetapi kalau yang disimpan tadi mobil jumlahnya 10 hilang satu, ya itu bisa saja menjadi masalah yang besar. Kemudian dalam penerimaan barang, petugas gudang harus mencatat buku penerimaan. Buku penerimaan ini tadi yang saya sampaikan, saya ambilkan dari materi yang paling sederhana di situ. Kalau di gudang yang sudah punya sistem informasi, ya tidak usah mencatat buku itu lagi, cukup diinputkan di dalam sistem informasi secara real time di situ. Tapi kalau sejelek-jeleknya pakai belum ada sistem informasi, yang paling tidak di buku itu ada catatannya, apa yang diterima, tanggal penerimaan, kemudian jenis dan spesifikasi barangnya. Nah, dalam penerimaan ini juga biasanya dilakukan pengecekan. Katakanlah pesannya apa? Pesannya beras rojo lele, maka biasanya akan dicek beras rojo lele yang ada itu yang diterima itu seperti apa. Iya, oke. Jadi seperti itu. Kemudian di sini dalam setiap terjadi pencatatan, masukan ataupun pengeluaran ini juga harus ada bukti-buktinya. Nanti contohnya buktinya apa? Contohnya ada surat jalan pengiriman barang, penyerahan barang dan sebagainya. Nah, bukti-bukti ini menjadi apa ya? Menjadi bukti ketika nanti bagian penerimaan sudah menerima barang, jumlahnya tadi ada 10 mobil, kok besoknya mobilnya tinggal 9, di situ bagi si pengirim dan si bagian administrasi, bagian penerima itu kan akan punya buktinya di situ. Oke. Akan punya buktinya. Buktinya apa? Bahwa memang sudah diterima 10 mobil. Nah, nanti hilangnya di mana itu kan nanti tinggal dicek kembali. Jadi tidak semua satu gudang kasuskan, kan tidak. Tetapi dan kemudian dalam aktivitas pergudangan ini juga kemudian nanti ada kode palet dan sebagainya di situ. Oke. Kemudian dalam pengeluaran barang, setiap petugas gudang atau logistik barang harus memiliki dokumen pengeluaran barang. Pada dokumen tersebut akan berisi